Maka ada yang mengungkapkan begini, tobat itu bagi orang yang ahli dosa adalah pintu gerbang untuk memasuki untuk memasuki pintu Allah, untuk masuk, untuk dekat ke Allah, untuk masuk ya ke agama Allah. Itu pintu gerbang. Taubat itu adalah dari perbuatan maksiat ke perbuatan taat. Itu pintu gerbang. Tapi selanjutnya setelah masuk di dalamnya, ya, dia tidak lagi melakukan maksiat, tetapi yang dia lakukan adalah lupa, ya, tidak syuhud, ya, maka tobat menjadi teman yang menyertai dia dalam perjalanan menuju kepada Allah. Tak ada yang meninggalkan tobat. Karena di Al-Quran cerita tobat itu dari kafir ke Islam, dari dosa ke taat, dan cerita para nabi-nabi juga bertobat. Bagaimana memahaminya? Itu kita memahaminya menurut tingkatan yang berbeda-beda. Tidak dapat kita samakan. Doanya para rasul, dosanya para rasul, taubatnya para rasul, dari takut menyampaikan hak. Itu dosa itu. Karena nggak ada lagi dosa selain itu. Ya, kalau kita takut mengatakan yang hak, dosa, ya dosa. Tapi bukan itu saja. Sebelumnya pun banyak lagi dosanya. Jadi ini belum pikir dulu ini. Ini masih banyak benda lain. Oh, ini kerajaan. Jangan dibiarkan saja, kita harus mengatakan yang hak ini. Masih banyak dosa lain. Ya. Maka saya ada mengungkapkan satu ungkapan. Orang banyak memprotes ketidakadilan, sementara dia pun masih banyak melakukan ketidakadilan di kerajaannya masing-masing, di rumahnya, ya, nak protes pula yang tinggi-tinggi, ya. Itu sebab keadilan tidak tegak, ya. Jika sudah adil dulu di antara istri-istrinya, baru dia, ya, menegakkan keadilan kepada kerajaan, ya, adil kepada anak-anaknya, adil kepada, baru tidak ada kezaliman. Ini kita, pemerintah zolim, kita pun masih berbuat zolim pula. Bagaimana sang zolim teriak zolim? Bahkan dia yang zolim merasa bahwa dialah yang terzolimi. Itulah dunia, ya. Dan semua orang politik begitu, ya. Sang zolim merasa terzolimi. Itulah orang politik. Wa ansada man taraka taubata wa da'a annahu min ahli syuhud. Dan